Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang ada saat pada pagi hari ini, mari saat pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita, menyiapkan setiap persembahan, pujian, dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari telah kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Kami tahu dan percaya karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat pagi hari ini kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami mau naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Tuhan beracaralah dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Menikmati hadiran Tuhan dalam penyembahan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mari Tuhan hadir tengah-tengah kami beracara dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja-Ku, ku sembah Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku sesuka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku, ku sembah Kau selalu. Kembali katakan hatiku mau menyembah-Mu Tuhan. Mau menyembah-Mu, Jiwaku merindukan-Mu. merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja-Ku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, Kami suka senangkan Engkau Tuhan. senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku, sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau
Kita mau angkat hati kita, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan.
hati, segenap jiwa, segenap pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini lebih lagi kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami mau saksikan lebih lagi Engkau beracara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dia adalah Allah yang teramat baik dalam kehidupan kita, amin. Sungguh Dia Allah yang sanggup menyatakan kebaikannya di hari-hari kita ke depan. Kita mau puji Dia di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Allah yang baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam setiap langkahku, Engkau Allah yang baik Tuhan. di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Amin. Di dalam hidupku, amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Sekali lagi Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang teramat baik dalam kehidupan kita. Di hari-hari yang telah kita lewati, kita telah menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kita mau yakini bahwa di hari-hari ke depan, Tuhan juga akan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah jaminan hidup kita, pengharapan hidup kita. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan lebih lagi, supaya hati Tuhan melekat dengan hati kita. Amin. Untuk pujian kita ini, hati-Mu ada bagi kami Tuhan. Lebih dari yang telah ku
bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang patut menerima setiap ucapan syukur dan sembah kita. Yang telah ku minta, lebih dari setiap yang kami pikirkan Tuhan. Dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Kita bangkit berdiri dan akan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur, bersyukur padamu, Kau Tuhan, yang mengasihiku. Kau menggembirakan hidupku, artiku ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Naikkan ucapan syukur, ku bersyukur, bersyukur padamu. Makasih Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hati kami ada bagimu Tuhan. Bagiku ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup lebih indah dan lebih berharga. Genap hati naikkan pujian, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hati kami hanya bagimu ada, bagiku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
Bapak Siuming berdoa untuk firman Tuhan. Surga, pada pagi hari ini umat-Mu kembali menghadap wajah-Mu. Dengan segenap hati kami naikkan ucapan rasa puji syukur atas kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan sepanjang minggu ini. Kami yakin ya Bapa, kehadirat-Mu memberikan kekuatan yang baru. Kehadirat-Mu memberikan sukacita, sehingga di tempat ini Bapa, biasanya suasana sorga turun atas sidang jemaat-Mu ini, sehingga kami boleh menyembah, mengagungkan akan nama-Mu. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Sucikan, kuduskan sidang jemaat-Mu, supaya kami benar-benar boleh menikmati kehadirat-Mu, menikmati jawaban-Mu ya Bapa, memberikan kekuatan yang baru untuk menjalani hidup sepanjang minggu ini Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan, singkapkan setiap rahasia firman-Mu, teguhkan setiap firman-Mu, sehingga kami boleh belajar, boleh mengerti apa yang Bapak kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Gembalaku yang baik. Amin. Kita ikuti aja ya penyertaan bimbingan daripada Roh Kudus ketika Tuhan hadir mau melawat dan memberkati kehidupan kita semua ya. Nampaknya saya ingin membaca ayat yang ini, ayat yang ada di dalam surat 1 Petrus terlebih dahulu ya. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan membaca, memperhatikan serta kita simak ya dengan baik firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang sudah sangat kondang terkenal ya bagi kita umat-umat Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 ya. Maaf kalau agak keliru, ini kacamatanya lain. Demikian. Satu Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ini yang penting, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oh, ini firman Tuhan itu selalu oke. Memberkati kita ketika kita percaya serta mau menindaklanjuti ya segala kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kalau hanya sekedar dibaca ya, dibaca istilahnya kalau bayi cuma sekedar ditimang-timang ya. Tetapi kita tidak berusaha ya untuk melakukannya, juga tidak ada berkat ya. Sebab bagaikan orang yang membangun rumah di tepi pantai ya, pondasinya enggak ada, cuma pasir. Nanti suatu ketika
Hidup ini diperhadapkan dengan berbagai masalah, tantangan, percobaan, kesulitan dan sebagainya akan terlibas habis. Tapi ketika kita percaya dan selalu mohon kekuatan, kemampuan dari Tuhan, ya, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan untuk menindaklanjuti serta melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Tuhan berkati kita bisa tampil sebagai umat Tuhan yang tangguh, ya, tangguh bukan karena posturnya gagah gede-gede, besar, kuat gitu ya, tetapi tangguh di dalam apa? Iman. Amen. Puji Tuhan ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Jadi tidak sekedar kebetulan, ya, cuma dipungut di tepi jalan, ya, tetapi terpilih. Ya, sebab di sini kan dikatakan ada yang dipanggil, dipilih, ya, dan dipercaya oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ini memang semestinya di sana itu Rasul Petrus berbicara khusus kepada orang-orang Yahudi, ya, kepada bangsa pilihan Tuhan, ya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan kalau membaca lebih lanjut, orang yang berdosa memang. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, kita ditebus oleh kuasa darahnya yang kudus, sah. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan yang tadinya ada di dalam lumpur dosa, diangkat, ditaruh, dipindah, ditempatkan di atas batu karang yang hidup. Tadinya ada di dalam kegelapan, oleh Tuhan dipindahkan dalam terangnya yang ajaib. Enak loh ya. Tanpa saudara ya, ada orang yang selalu berjerih lelah, ya, berpayah-payah. Kalau ditanya, mau kemana? Cari selamat. Cari selamat kok aduh-aduh. Itu di belakang tonggone saya ada sing namanya Pak Slamet, ya toh, tanda. Pados kawilujengan, ya, saudara, cari keselamatan. Keselamatan kok digolek, ya. Keselamatan enggak usah dicari-cari. Keselamatan itu anugerah, kasih karunia pemberian Tuhan. Kalau kamu datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, you percaya, maka dosa kesalahanmu, ya, kehidupanmu ditebus, diampuni, ya. Memperoleh anugerah, memperoleh kasih karunia, memperoleh keselamatan. Ini saudara-saudara ya, orang yang dipanggil, dipilih, dikatakan kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi tidak hanya orang-orang Yahudi aja, non Yahudi seperti kita pun, ya, itu menjadi umat pilihan Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan lagi, ini kalau terlalu lama dipakai itu mumet, saudara, jadi kudu gonta-ganti, ya. Bangsa yang kudus, bukan kudus sedak pati, ya, tetapi bangsa yang sudah disucikan oleh kuasa firman Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku, ya. Orang yang lahir itu kan memang sudah terkontaminasi yang namanya dosa, ya. Jenenge dosa keturunan, ya. Dosa keturunan itu dikatakan ditebus, ya, oleh kuasa darah Yesus. Lalu kita belajar setia, beribadah, berbakti kepada Tuhan. Ya, seperti pagi hari ini kalian berbakti kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang tanpa disengaja atau tidak kita berbuat salah, ya. Kita berbuat dosa. Nah, makanya penting saudara, setiap waktu, setiap saat, kapan dan di mana saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sebab kuasa firman Tuhan, kuasa perkataan firman Tuhan yang menyucikan kehidupanmu. Ya, itu buku yang saya baca. Jadi dosa asal muasal itu katanya dikuduskan, disucikan oleh kuasa darah Yesus, ditebus, sah, kowe menjadi milik kepunyaanku, awakmu. Ya. Tapi dalam perjalanan hidupmu kan kadang-kadang tanpa disengaja atau tidak kamu berbuat pelanggaran. Nah, ini makanya
harus banyak-banyak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan ini yang akan menyucikan kehidupan kita. Sehingga setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kapan dan di mana saja kita perlu ya saudara menyadari bahwa hidup ini sudah ditebus dan disucikan oleh kuasa darah Yesus dan selalu dikuduskan oleh kuasa perkataan firman Tuhan. Dan saudara perlu percaya bahwa kehidupanmu kudus. Ketika saudara menyadari, wah aku sudah dosa, mati mlebu neraka wae. Loh iya toh. Bukannya sombong, tapi kita akan percaya dengan pengorbanan, dengan karya Tuhan Yesus di atas bukit Golgota, ya, mengampuni dosa kesalahan kita dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, saudara, yang perlu kita percaya menjadi pegangan yang mampu membimbing serta membawa kehidupan kita dalam segala kebenaran. Itu kita perlu imani bahwa hidupku memang kudus, suci. Bukan sok kemaki, bukan. Ya memang kita sudah di dalam Tuhan Yesus, ya kudu percaya hidup kita ini suci, kudus. Bukan karena kita merasa sok kudus, tetapi kita memang sudah disucikan oleh kuasa perkataan firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengimani bahwa kita ini hidup kudus, mati mlebu neraka wae. Tenan. Loh iya toh. Karena kita sepertinya itu menistakan, remehake pengorbanan atau karya Tuhan Yesus di atas bukit Golgota, serta ketika Dia setiap waktu, setiap saat memberi perkataan firman-Nya kepada kita. Bangsa yang kudus. Kalau sudah tanya kepada Om Gideon, hidup Pak Gideon kudus. Kudus. Loh suci. Alah, aku tahu kelingan, gue mbiyen tahu ngono. Itu menurut pengamatanmu. Makanya tadi pagi saya katakan, ya, dalam hidup ini saya enjoy aja kok. Kowe meh seneng, kowe meh gemati karo aku, alhamdulillah puji Tuhan. Ya toh. Kowe meh ra seneng, kowe meh benci karo aku, kuwi urusanmu karo Gusti lan awakmu dewi. Ya gitu ya. Itu hidup gitu aja, Saudara. Kowe nak enjoy ya. Itu jangan khawatir, Saudara. Ya, ditinggal temen, dijutake wong, lah. Ada satu sobatku yang setia. Siapa? Tuhan Yesus. Itu kalau kita memiliki Yesus, saudara, kita akan memiliki segalanya. Ya, seperti Raja Daud ya, ketika dia jatuh dalam dosa. Wah, kalau zaman sekarang mungkin kita juga ikut-ikutan. Ya, tidak hanya satu ujung jari, tapi malah sak kabeh ngene iki. Dia katakan apa? Tuhan segala sesuatu silahkan Tuhan mau ambil, monggo kerso ya. Tetapi satu Tuhan, ya jangan rohmu yang kudus itu pergi dan berlalu dari kehidupanku. Mengapa? Sebab Raja Daud ngrumangsani, nyadari kalau Roh Kudus, Roh Tuhan ya pergi dan berlalu dari kehidupan kita berarti akan kehilangan segalanya. Loh, hidup itu gitu loh, saudara ya. Jadi yang penting kita ini ada di dalam naungan kasih kemurahan Tuhan Yesus sebagai umat yang terpanggil dan dipilih. Loh, dipilih. Saudara ya, dipilih. Dibaca lebih lanjut, saudara. Bangsa yang kudus ya, yang kepunyaan Allah sendiri, bukan kepunyaan dunia, saudara. Ya, bukan kepunyaan orang lain. Kita ini milik kepunyaan Tuhan, mestinya kita bangga ya. Sungguh ku bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Milik kepunyaan Tuhan. Saya di rumah banyak punya pemeliharaan ya. Burung punya. Tapi sekarang sudah agak berkurang, tapi yang penting punya. Kalau punya, ya Om rawat, kasih makan, kasih minum, kandangnya dibersihkan. Kalau ada panas ya dijemur. Ya. Om di rumah punya tanaman juga, ya. Tanaman juga lumayan loh. Kalau tanaman-tanaman yang agak dicari orang ya, dirawat juga, dirawat, ya. Wah, ya tempo hari pernah, ya. Jangankan manusia, ya. Tanaman aja kena virus. Jadi kalau lagi dilanda virus, mau diobati apa aja, yo enggak mari. Biarkan aja. Nanti ganti musim, mulai terbus lagi, bagus-bagus lagi. Jadi dirawat, saudara. Ya dibersihkan, ya dikasih cahaya yang cukup, ya disiram, ya. Kalau perlu dikasih pupuk, ya semuanya itu perlu dirawat, dijaga, dipelihara, ya.
Demikian juga kalau kita punya sesuatu, perhiasan pun itu mesti disimpan di tempat yang tertentu. Apalagi kita milik kepunyaan Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan, kita ini bagaikan permata, dijaga, dipelihara, ditempatkan di tempat yang paling strategis bagi Tuhan. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Ini ya. Ini kita terjaga, terpelihara, milik kepunyaan Tuhan. Makanya jangan khawatir saudara dalam menjalani hidup ini, sebab kita ini ada yang punya. Ono sing ngopeni. Loh, iya saudara. Jangan khawatir lah. Jangan khawatir. Sebab Tuhan Yesus bilang kalau kamu menjalani hidup ini dengan cemas, khawatir, apalagi takut, bagaimana kamu bisa melangkah lebih jauh, ya. Percaya peran serta Tuhan itu, ya. Tuhan selalu menjagaku, Tuhan selalu menolongku itu. Dan selanjutnya dikatakan, setelah kita dikatakan miliknya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini yang ingin saya tekankan, ya. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, ya, sebagai imamat, sebagai kumpulan umat yang memiliki pemimpin yang agung, ya, sebagai yang dipilih sebagai umat yang terjaga, terpelihara, ya, bertanggung jawab juga Tuhan selalu dalam kehidupan kita, supaya ini loh, memberitakan, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, ini supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi setelah hidup ini ditebus, ya, oleh darah Yesus, sah. Kita ini menjadi milik kepunyaan Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita, kita ini menjadi apa, saudara? Menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberitakan kasih kemurahan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Iya, saudara. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang terakhir, ya, dikatakan, ya, pergilah, jadikanlah sekalian bangsamu muridku. Artinya apa? Kita mendapat suatu amanat yang seringkali dikatakan amanat agung, ya, saudara, untuk pergi memberitakan, menyaksikan segala kasih, kemurahan dan kebesaran Tuhan Yesus. Nanti saya akan tunjukkan, saudara, ada orang yang sudah dibaiki oleh Tuhan, ya, Om pakai bahasa yang sederhana, ya, diapii, dibecii oleh Tuhan, tetapi ternyata kok dia tidak memberitakan kebesaran Tuhan yang terjadi atau yang dialami dalam kehidupannya, tetapi dia malah bercerita yang berbeda. Jadi ini intinya, kita diberi suatu tugas, kita diberi suatu mandat, kita diberi suatu kepercayaan. Oh, dipercaya itu, saudara. Hidup paling berbahagia, ya bukan paling, ya, hidup yang berbahagia itu ketika kita dikasih kesempatan dan kepercayaan. Wah, di dalam Alkitab dikatakan, ya, nama baik itu di atas segalanya. Dalam hidup ini kita kehilangan harta benda, saudara. Kalau kita mau bekerja keras, bekerja tekun, ya, saudara, kita akan bisa memperoleh kembali harta. Kita dilupakan, ditinggalkan teman, saudara, ya. Kalau kita mau pandai, ya, mengubah sikap kita, pintar bergaul, ya, belajar rendah hati, saudara, ya, serawung, ya, dengan sana sini, nanti pasti teman datang kembali. Tapi ini yang satu ini, saudara, kalau orang sudah sampai kehilangan reputasi atau nama baik, dia akan kehilangan segalanya. Wis ora dipercaya. Orang paling rekoso nelongso itu kalau sudah tidak dipercaya, saudara, ya. Nih, tetapi kita dipercayai, dipanggil, dipilih, dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, ya. Diberitakan, saudara. Yuk,
dalam hidup yang ada ini, setelah kita memperoleh anugerah Tuhan, ya, kita sudah diberkati, kita ditolong, dilindungi dan disertai oleh Tuhan, diberitakan, disaksikan, diceritakan, saudara-saudara, kepada siapa aja bahwa Tuhan Yesus itu baik. Wah, kurang dudu pendeta Om Gion ya, orang pendeta ya, piye meh khotbah ya toh. Loh, saudara-saudara, menjadi alatnya Tuhan ya, menjadi apa? Saudara-saudara, saksinya Tuhan ya, menjadi duta-dutanya Tuhan tuh ora usah jadi pendeta sik. Ndak usah lah. Ya kan dia dikatakan kita imamat yang rajani kok ya toh. Berarti kita ini sebagai pelayan-pelayan ya. Yuk, kita bersaksi, bercerita kepada dunia ini. Bersaksi, bercerita itu tidak hanya lewat tutur kata, bisa dari sikap dan temindak atau perilaku kita. Ya, dari sikap, tutur kata dan temindak kita bisa memberitakan kebesaran Tuhan. Saya tinggal di Salaman, saya memiliki hobi olahraga. Olahraganya yang enteng-enteng aja. Ya, bukan lari sudah enggak waktunya ya, saudara. Jadi sesuaikan dengan usia. Nyepeda masih sok lewat sini ya, masih nyepeda ontel ya. Ujian lewat sini, balik sana, lewat sawitan lagi masih. Ya, ditantang lewat mana? Pakelan, Mertoidan, muter sampai mana? Pal Babang, masih kuat saudara ya. Ya saat itu lah alon-alon ya. Tapi yang sering saya lakukan bersama dengan tante, ya istrinya Om, jalan kaki. Minimal setiap hari 1 jam. Ya, saudara, 1 jam. Dulu-dulunya itu hanya sekedar untuk mengantisipasi gangguan asam urat. Ya, di telapak kaki bagian bonggol jempol, saudara, itu dulu pernah bengkak, besar. Kalau sudah gitu enggak bisa jalan. 10 hari itu cuma duduk manis di rumah. Kalau jalan engklek. Ya, sebab obat sedikit aja lah. Rasa sakitnya luar biasa. Sudah berusaha ya, dikasih advice oleh beberapa teman, oh minum ini, oh ini dan sebagainya. Sudah saya coba. Tetapi sok kambuh lagi. Tetapi setelah saya berusaha ya untuk gemar jalan kaki, saudara, itu enggak pernah. Sudah 15 tahun lebih enggak pernah kambuh. Bercerita sama salah seorang teman dokter ya, salah seorang teman dokter cerita. Saya semenjak sering jalan kaki olahraga, enggak pernah tuh asam uratnya saya kambuh. Oh, enggak ada kaitane, ya toh, enggak ada kaitane. Asam urat tuh karena ora genah sing makan gitu. Wah, iki ngono iki aku ora genah, ya ora apa-apa ya, saudara. Ya, tapi sampai sekarang makan apa-apa bisa kok. Enggak nolak, wis jerohan emping, sudahlah. Kalau belum habis tinggal kalengnya, emping belum mandek. Oh iya, mesti berani. Yang pasti, saudara-saudara, harus ya berani minum air putih cukup. Jangan banyak, cukup aja lah. Banyak kebablasan nanti ya. Cukup aja. Nah, dan olahraga ini. Kalau saya berolahraga di Salaman dan sekitarnya itu gonta-ganti arah. Makanya saya sering dilem ya sama teman-teman di Salaman itu kan banyak ya. Teman-teman berbagai sana sini. Wah, gedean sudah ngerti kabeh. Malah akeh kancane, saudara. Sekarang ini sedikit bersaksi bercerita ya. Situasi kondisi Salaman itu sudah sangat berubah dibandingin dulu. Dulu ketika Om masuk ke sana, saudara, wah keadaannya itu masih seperti jendel beku itu. Sekarang udah mencair. Pergi kemana-mana sudah tahu kayak kiai ini wong Kristen. Loh, Om tuh posisinya tuh ndak kepenake. Wis wong Cina neko pendeta lho piye. Tapi karena kasih kemurahan 3 hari ini. Iya. Ya Cina pendeta wong neko. Ya kalau orang asli di situ sih enggak masalah, tapi orang wong neko. Dulu berdomisili di tempat yang sekarang Om tinggali itu cuma 1. Sing wong Kristen ya mung siji Om, sing wong Cina ya Om, ya toh. Ning sing wong neko akeh. Di situ ya, kebanyakan pendatang di situ. Nah, itu. Tapi sekarang saudara, kondisi Salaman itu sudah mencair. Makanya ada banyak itu teman-teman kalau berbicara, Pak Gideon tinggalnya mana Salaman? Berawadi loh Pak, loh sing dibedeni apa? Bahkan saya kenal ya salah seorang sudah militer ya, angkatan udara, pangkatnya tinggi loh.
Ini keluarganya kalau ketemu ngomong-ngomong, ya Pak Gediono gelem-gelem itu wani-wani ini manggon Salaman. Sebab Salaman itu kan terkenal daerah hijau. Wah, ya. Makanya dulu kalau ada demo, saudara, ada takut. Ya, sebab itu kan GPK ya. Markasnya GPK dapat dikata Jawa Tengah. Kalau saudara butuh kepingin demo, saudara punya duit, hubungi sana, pasti jalan. Saudara. Itu orang mau deket, ya. Aduh, kok wani. Nah itu malah deket. Pentolan-pentolannya yang sok demo yang di barisan depan kenal semua, malah pernah. Suatu ketika di Salaman mau pulang loh, kan tidak ada kendaraan karena pas demo loh. Malah dindeki ya. Mari Om, sini aja. Wah, di dalam hati aku iki dikira melu demo iki aku ya toh. Nah apa? Tapi kita tidak apa-apa saudara ya. Jadi di sana itu kalau di Salaman tidak ada yang perlu ditakuti karena semuanya baik. Betul saudara, tidak ada wis sing meh ya puji Tuhan. Selama masuk di Salaman tahun 91 sampai sekarang tuh sing sedengane tembok dicoret tidak pernah saudara. Semuanya dapat dikata sangat menghormati dan menghargai. Jadi Om jalan-jalan di sekitar Salaman saudara itu memang tidak ngomong, tidak nyuwara. Tapi seringkali monggo Om pinara. Nah, diampirke. Kadang-kadang mau juga. Mampir lumayan loh saudara, dapat teh hangat ya toh. Lumayan, mampir aja. Tetapi tujuannya itu loh bisa silaturahmi, kenalan. Enak. Itu. Makanya tadi Om katakan sekarang di Salaman itu udah mencair sekali, enggak ada. Nah, dulu kan loh, saya ngomong dengan beberapa orang khususnya yang baru selesai sekolah, kowe meh buka pelayanan di sekitar Salaman, monggo, tapi lewat jalan ya. Saya khawatirnya nanti kalau dia tidak lewat jalan, terombol ya saudara, menimbulkan masalah. Nah nanti kan dulu pernah Om itu dipanggil, ya diparani oleh salah seorang pimpinannya GPK di Salaman. Kenapa? Om Gideon, kenapa? Mari kita pergi ke sana. Kenapa? Ini ada yang sesuatu yang mau diselesaikan. Gak ada apa toh? Wah ini mau di demo ya, anak buah saya. Lah sopo? Tapi bukan dari GPDI. Ya, saya bukan. Nah, di sana ternyata diselesaikan. Ya sudah mengkandani maunya sana itu, saudara, karena dia juga sebagai wong neko toh, belum lama beradaptasi, mbok ibadah ki nganggo aturan, ya. Langsung brang-breng kepoplok jingklak-jingklak sak kepenake toh, saudara. Wah, itu menimbulkan masalah. Nah, untung ini Om ada kedekatan dengan orang itu, diajak bersama ke sana, ya tuturi wae kandhani, ora usah. Jadi bisa terkendali, bisa direm. Jadi Salaman Om senang berjalan sana sini ya. Walaupun lidah mulut ini tidak berucap ya, saudara, enggak khotbah seperti pagi hari ini, tetapi mereka bisa melihat sikapnya. Banyak di sana tuh. Ya sudahlah. Makanya di Salaman itu sidang jemaatnya enggak banyak, saudara, setitik di bawah 20. Raisin, apa? Ya, memang kenyataannya segitu. Nanti kalau di atas 100 malah di demo, ya toh, saudara? Iya, pasti ya toh, domeri. Wong neko gejone gede, ya sudah enggak apa-apa. Tetapi dari sisi yang lain Tuhan bisa memakai saya untuk menjadi alatnya Tuhan dengan caranya Tuhan juga. Ya toh, memberitakan Yesus tidak hanya dengan suara, tetapi dengan sikap dan perilaku, ya. Jadi ora disengit wong ndak saudara ya, malah seneng. Jadi kalau ketemu orang, puji Tuhan, kok gasi sangat apa? Padahal wis jam 8:30 jedone wis gasi loh saudara. Ya orang-orang desa itu gitu itu. Senang. Kita perlu saudara memberitakan Yesus kepada dunia ini, memberitakan kasih kemurahan Tuhan lewat sikap dan tutur kata sehingga nama Tuhan itu semakin dipermuliakan. Ini penting loh sekarang. Saudara, ya jangan seperti Raja Hizkia. Nah ini yang mau tak ceritakan tadi Raja Hizkia. Ya Raja Hizkia ini saudara, wah jan ini umpama kita hidup pada zamannya ya, umpamanya sudah jadi Tuhan ya gregeten loh, tenan. Ya sebab Raja Hizkia suatu ketika sakit. Nah, pendetane datang suatu hari ya, Pak Yesaya. Ya gampang dikata kowe meh
mati. Saudara-saudara, kalau sudah mengalami gangguan kesehatan lalu divonis meh modar. Iki pendeta teko ora ngeki lereme ati malah kok ngene. Iya, dia kan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan. Mewek saudara, Hizkia mewek nangis, ya toh. Di Alkitab katakan memandang tembok. Aku sih kepingin urip, ya saudara, masih ingin hidup. Ya, kalau bahasanya yang romantis, aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi Tuhan. Tapi dia katakan mati. Tapi karena dia saudara ya, belajar merendahkan hati, merendahkan diri bagi Tuhan. Tuhan minta belas kasihan ya, panjang umurnya. Ya wis, ditambahi, dikai bonus. Berapa tahun? Capgo ya, 15 tahun. Waduh, seneng saya ya. Wah, sekarang saya sudah sembuh ya, bukan saya sudah bebas ya, tetapi ternyata juga menggunakan kebebasannya saudara sembuh. Berita mujizat ajaib Tuhan yang terjadi kepada Hizkia itu membahana mendunia saudara. Ya. Sampai pemerintahan Babel aja dengar. Secara medis tempo hari Hizkia itu sudah divonis kok masih panjang umurnya ya. Kok masih sempat pasang lilin. Waduh ya istilahnya saudara. Jadi beritanya itu membahana, saudara kesana sini mereka pada mendengar ya bahwa Hizkia mengalami ajaib Tuhan ya. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu betul-betul menjamah dan belas kasihan Tuhan menjadi bagian kepada Raja Hizkia. Gimana saudara semestinya? Kalau saudara jadi Hizkia, ya bodoh wae kenyataannya ya toh saudara. Nah ini. Ketika Hizkia sudah sembuh, sehat, dapat kembali beraktivitas, memang banyak berbagai kunjungan. Waduh, datang ya saudara. Mungkin ada yang datang membawa bingkisan, ada juga yang datang membawa amplop, ya saudara. Sing gampang-gampang wae lah, sing gampang dingerteni ya toh. Mungkin ada juga yang nak sing jenengane raja, saudara, ya ndak datang bawa amplop wong raja kok ya toh. Raja itu bingkisannya beda, ya toh, saudara. Banyak. Nah, tetapi kehadiran mereka tilik besuk kunjung kepada Raja Hizkia itu semata-mata hanya kepingin mendengar ya ajaib dan mujizat Tuhan yang sudah terjadi dan berlaku dalam kehidupannya. Iya, mereka-mereka yang datang tuh kepingin ya toh mendengarkan kebesaran Tuhan ya, El Shaddai, Allah Maha Kuasa ya, Yehova apa itu? Rafa ya toh, Allah yang menyembuhkan. Tetapi setiap dia menerima kunjungan dari sana sini ya saudara, bukannya Raja Hizkia bercerita ajaib Tuhan, bukan bercerita besar Tuhan, bukan bercerita Tuhan Yesus baik ya, tetapi setiap ada tamu yang datang selalu dituntun, ditunjukkan. Pamer, semuanya ditunjukkan nih harta bendaku, dibawa diajak masuk ke tempat perbendaharaan di mana di sana dia banyak memiliki kekayaan. Bahkan ada sementara di antara pemimpin bangsa tersebut yang datang kecewa. Ora gumun, aku lunga rene mung tok dudui kok ngono, ning negara kuwi akeh. Jadi nak kowe mung duwe siji, aku duwe sejinah. Ya, saudara. Itu. Jadi memang banyak mereka yang merasa kecewa. Tanpa terkecuali pendetanya datang lagi. Pendetanya sama yaitu Yesaya. Ya toh, datang kunjung, tanya, banyak kunjungan bro? Iya nih. Dah sembuh, dah sehat, banyak kunjungan. Ya. Banyak bingkisan, pasti ya, saudara.
Apa yang kau ceritakan setiap mereka datang berkunjung ke tempatmu? Tidak tanggung-tanggung, semua yang tak miliki tak duduh ke kabeh. Ben kondang bahwa aku ini raja yang kaya. Om Yesayanya ya, Nabi Yesaya bilang, apa yang pernah kamu ceritakan, apa yang pernah kamu tunjukkan kepada mereka suatu ketika bablas ludes. Itu kan sok ben aku seraono ya sak karep-karepe. Enteng aja ya saudara-saudara. Begitu. Tapi betul juga. Setelah itu saudara-saudara memang negaranya diserang musuh, seluruh kekayaan harta benda bahkan benda-benda yang ada di dalam bait Allah yang terbuat dari emas itu dikuras habis oleh musuh. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kita jangan saudara-saudara, jangan. Ya, sudah. Raja Hizkia wis ngalami seperti itu, tetapi kita akan diberi saudara-saudara suatu contoh ya oleh firman Tuhan ya. Janganlah seperti itu. Ya jauh berbeda kehidupan kita dengan Raja Hizkia yang semestinya sudah mati. Kita mati karena dosa. Tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Dari lumpur dosa dipindah di atas batu kerang yang ajaib. Nah, Tuhan. Sekarang yang perlu kita lakukan yaitu tadi, apa saudara-saudara, mengumandangkan suatu kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mau pergi. Ya saudara-saudara, bukan pergi, tidak usah jauh-jauh lah, di sekitar kita aja. Kita menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ceritakan ya kasih Kristus kepada dunia ini saudara-saudara. Ceritakan ya. Tidak hanya dengan mulut kita, tunjukkan sikapmu nak kowe iki wong Kristen. Tunjukkan sikapmu kalau kamu itu adalah orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Ya. Dan perbuatanmu, woi, jiwae wong Kristen temindake tukang ngapusi, ana utang ra tau bayar ya. Gimana kita bisa menjadi saksi, saudara-saudara? Ini yang Tuhan percayakan kepada kita pada hari-hari yang terakhir ini, yaitu kita tetap saudara-saudara bersemangat, ya, bersemangat saudara-saudara. Wah, ini beberapa kali Om diajak kumpulan ya dalam persekutuan. Mari bro, sekarang kita membangun kembali semangat Pantekosta. Waduh, saudara-saudara, saya senang ya. Oh, nyanyi pada menari-nari jingklak-jingklak saudara-saudara. Tapi saya kok kelingan zamane Nabi Baal iki mbiyen ya kok ngono kuwi. Ya. Jingklak-jingklak toreh-toreh gitu. Mengapa? Sebab di dalam kisah tersebut saudara, sebelum Nabi Elia berdoa dengan cara yang sangat sederhana, itu Nabi Elia kan memerintahkan dibaiki dulu, didandani mezbah. Mezbahnya itu sebab sudah dirusak oleh nabi-nabi Baal ya, polanya itu sudah dirubah. Makanya Nabi Elia ngajak, ayo didandani sesuai dengan konstruksinya Tuhan. Kudu tetap persis sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Baru Nabi Elia berdoanya simpel, sederhana. Tuhan nyatakan kuasamu, tahu-tahu ada api yang turun dari surga membakar korban. Sekarang saudara-saudara yang saya ya kurang sependapat dengan mereka-mereka. Jingklak-jingklak. Kayak dangdutan barang saudara. Betul? Iya tahu kok ngono ya. Nanti setelah atau sebelumnya bercerita tentang kejelekan orang. Bercerita tentang adanya akar pahit barang. Wah ini serah bener kau ini. Ini berarti mezbahi saya rusak. Dan yang penting mezbah itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Rasa ngotot, rasa ngoyo. Saudara, doa simpel sederhana aja. Kuasa Tuhan turun dan bekerja. Nah yang sekarang dihembus-hembuskan pada hari-hari ini kan, ayo kita kembali kepada kuasa Pantekosta. Tapi bukan lebih tekun ya berdoa. Amit-amit dulu Pak Yafet memang pernah jadi pengerjanya Opa Rombot ya, almarhum ya. Tapi saya hanya sering mendengar saudara cerita-cerita. Itu almarhum Rombot itu kalau berdoa, batuk itu mesti semeleh di jogan, di lantai. Karena saya mendengar, saya ikuti pernah. Ya dulu ketika Om betul masih tinggal di Magelang, Om seneng kalau berdoa itu ya. Ini anak-anak adik-adik saya ya, coba kalau berdoa enak sekali loh. Rasanya berdoa 3-4 jam aja rasanya enggak suwi. Ya sudah enak. Ya, itu.
Dari situ kita melayani Tuhan, saudara-saudara. Jadi tidak hanya mengekspresikan jingklak-jingklak jogetannya aja, tetapi sesuatu yang muncul dari dalam karena hasil pergumulan kita itu. Nah ini saudara-saudara ya. Jadi bisa kok kita memulihkan, mengambil kuasa Pantekosta ya, menggairahkan kehidupan gereja Tuhan pada akhir zaman ini sehingga gemar ya, penuh sukacita dalam bersaksi memberitakan tentang kebesaran Tuhan. Waduh Om, nah ini ceritanya banyak saudara-saudara ya. Sayang tadi Om agak tergesa-gesa jadi tidak bawa HP ranggo jam ya. Nih saudara-saudara ada yang tapi nganu Om, bosen jengkel. Jengkel apa? Aku wis bersaksi, aku bercerita tentang cinta Tuhan. Wong ora gelem tak ajak lunga gereja. Waduh. Ora gelem dadi wong Kristen. Aduh, ya saudara. Saudara, kalau kita bercerita bersaksi tentang cinta kasih kemurahan Tuhan, ndak usah kita terlalu memaksakan orang itu segera lunga gereja dadi wong Kristen. Ndak. Yang pasti kita menceritakan kasih kemurahan Tuhan melalui apa tadi yang Om katakan, sikap, tutur kata dan perbuatan kita. Itu aja. Masalah wong itu mau lunga gereja apa dadi wong Kristen itu nanti urusannya Tuhan. Tak kasih contoh di dalam Alkitab apa ono Om? Ono, oke contoh ya. Tak kasih tentang Lazarus. Lazarus mati, ya sudah dikubur 4 hari. Singkat cerita ketika Tuhan Yesus datang tanya kepada Marta dan Maria, mereka malah mewek nangis semua. Sudah percuma gemben, geseh loro tak jaluk tulung, kok ora gelem teko, saiki banjur wis mati, telat gitu ya. Sudah sok gitu ya. Telat Tuhan, wes percuma Tuhan rano gunane. Siapa percaya kepadaku tidak akan mati tetapi akan tetap hidup. Nah itu. Di mana kuburnya? Wah sudah mampu boce, tidak ada gunane ya saudara. Tetapi di mana kuburnya? Ayo sekarang kita sengkuyung bareng ke sana. Ketika dari jauh Tuhan Yesus melihat batu penutup pintu kubur Lazarus, dia perintahkan buka batu penutup pintu kubur itu. Ya, mampu Tuhan, buka batu penutup pintu kubur itu. Di sana dikatakan mereka, berarti bersama-sama. Batu penutup pintu itu gede, saudara, gede. Kalau saudara pergi ke Gua Jati Jacar tempo dulu itu ada mulut guanya. Sekarang sudah malah diambak-ambak ya, saudara. Dulu, waktu masih alami. Pernah ke sana ya, zamannya Om isi pacaran sama tante dulu, isi asli alami ya ke sana. Jadi kuburan di sana itu kan dari gua, bukan diduduk seperti di tanah Jawa, saudara ya. Nah itu Tuhan katakan, buka, gulingkan itu batu penutup pintu kubur. Mereka, Alkitab katakan mereka membuka batu penutup pintu kubur itu. Jadi saya katakan tugasmu ya, itu membuka batu penutup pintu kubur. Kamu bersaksi, bercerita tentang cinta kasih kemurahan Tuhan itu ibaratnya membuka batu penutup pintuku. Masalah Lazarus bangkit, berjalan, itu nanti urusannya siapa? Tuhan Yesus. Iya, tugas kita itu hanya bersaksi, bercerita saudara. Tentang orang itu di kemudian waktu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu nanti pekerjaan Roh Kudus. Makanya tidak sedikit saudara-saudara yang tadinya hatinya keras, menentang, melawan firman Tuhan ya. Kemudian waktu Roh Kudus bekerja, orang itu luluh saudara-saudara. Datang kepada hamba Tuhan cerita baik-baik. Saya boleh ndak Om kebaktian di tempat ini? Ya monggo kerso. Ya. Saya harus pakai pakaian seperti apa? Ya sak karep-karepmu, kowe iki duwe baju kathok apa ya teko kono nganggo sandal japit ya ora apa-apa ya toh. Karena apa? Nanti suatu ketika setelah hidupnya diperbaharui kuasa firman Tuhan pasti berubah sendiri itu sikap dan tindakan orang tersebut. Jadi tugas kita saudara-saudara itu bersaksi. Tidak usah terlalu kita menuntut kudu wong kuwi lunga gereja, kudu wong kuwi dadi wong Kristen. Enggak, sudah. Buka saja batu penutup pintu kubur itu ya. Wah, abot ya Om, makanya bersama-sama. Bersama-sama ya toh. Jadi membuka batu penutup kubur kita gumuli dalam doa. Ya, seperti Om mau melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya kudu berdoa dulu ya, syukur-syukur berpuasa, itu harus ya saudara. Mengapa?
supaya kita dikuatkan oleh Tuhan, ya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa menjadi berkat atau menjawab kebutuhan dan keperluan saudara semuanya, ya, itu saudara. Makanya marilah ya kita tindak lanjuti amanat yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, ya. Ini saudara, ya, pergi memberitakan firman Tuhan ke mana? Yerusalem, ya, Samaria, sampai ke ujung bumi, ya, di dalam lingkup rumah tangga dan keluarga kita. Itu ada saudara persekutuan doa, ada mesbah keluarga, ya toh, lalu menjangkau yang lain-lain dan yang lebih lain. Makanya marilah saudara, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan hidup buat kita, ya, seperti tadi pagi Om katakan, dharma baktikan hidupmu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan akan mempertambah-tambahkan, ya, kekuatan dan urapan dalam kehidupanmu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, ya. Hidup. Sudah masih hidup toh? Nah, sudah memperoleh kasih karunia Tuhan toh? Jangan seperti Yesia, wis ora ana gunane. Hari-hari ini ora ana gunane kita pamer ini itu dan sebagainya. Kalau sudah mau pamer, kalau sudah mau bercerita, kalau sudah mau menyaksikan itu tentang kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Oh haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau dalam hidupmu tentu ya sangat mendambakan berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan. Saudara-saudara, satu saja yang saya ingin ingatkan pada pagi hari ini. Lakukan kehendak Tuhan. Lakukan dan kerjakan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan masih memberi hidup, kesempatan kepada kita. Ceritakan kasih Kristus kepada dunia ini lewat sikap, tutur kata dan perbuatanmu. Percaya, perkara-perkara jasmani Tuhan akan tambahkan dalam kehidupanmu. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku.
bahwa hidup ini satu saat akan berakhir. Dan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, itu berarti kami harus memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Menyaksikan lewat perkataan dan perbuatan kami, sikap kami, agar setiap orang yang ada di sekitar kami diberkati, lalu mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kalau seringkali kami tidak jadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kalau seringkali kami menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Dan Tuhan, hari ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Allah, Engkau pakai urapi, pewahyuan yang baru Engkau bukakan. Dan biar kiranya pelayanan hamba-Mu diberkati Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan dalam mempersembahkan korban, mengembalikan milik Allah, Engkau berkati, kembalikan dengan berkat lipat ganda. Karena itu adalah janji Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai mereka. Keluar masuk pintu rumah, disertai dalam perjalanan, dalam perlindungan Tuhan. Dalam pekerjaan berkat Tuhan turun atas mereka, cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Pelihara, lindungi, jauhkan dari sakit penyakit. Kami semua sehat kuat untuk kemudian kami dapat berhimpun kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kedangkan tangan-Mu saudara, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Pulanglah, bawalah nikmat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan Roh Kudus pagi hari ini sampai selama-lamanya.